Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah ikutlah menderita. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jika berbicara mengenai prajurit pada konteks masa lalu, maka prajurit Romawi adalah salah satu kompi prajurit yang termasuk tangguh. Ketangguhan itu dibangun salah satunya karena kedisiplinan mereka. Mereka bisa berlatih baris berbaris 32 km dalam sehari dengan berat peralatan yang harus dibawa setidaknya 25 kg. Saat mereka tidak berperang, mereka tetap berlatih untuk berperang. Bukan hanya itu saja, mereka juga membangun jalan untuk membangun bangunan-bangunan umum. Lalu, jika kita berbicara mengenai skill, mereka juga memiliki banyak skill. Menggunakan tombak, mereka handal. Memanah, mereka hebat. Berenang, mereka mumpuni. Menunggang kuda perang, mereka ahlinya. Paulus memakai analogi prajurit untuk mendidik Timotius, karena ia tahu bahwa ada teladan yang baik yang bisa diambil dari kebiasaan prajurit Romawi. Paulus tahu benar bahwa kedisiplinan yang dilakukan oleh prajurit Romawi memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit dan berpotensi menimbulkan penderitaan bagi yang tidak kuat mentalnya. Seorang prajurit terbiasa menanggung beban berat latihan, namun juga situasi yang sulit dan berbahaya saat ia berperang. Menariknya, Paulus tidak lagi hanya memandang Timotius sebagai murid, namun upgrade dalam identitas sebagai seorang prajurit. John Calvin bahkan pernah melontarkan pertanyaan yang cukup keras. Ia bertanya pada jemaatnya, kurang lebih seperti ini: apakah saudara sudah membuang tombak saudara? Apakah saudara adalah salah satu orang percaya yang tadinya menunjukkan keberanian, namun sekarang lebih memilih kenyamanan, kemudahan, dan keamanan saudara? Jika saudara sudah membuang tombak saudara dan hidup dalam kenyamanan, maka saudara adalah seorang pengecut dalam iman. Ini sebuah kalimat yang mengandung kebenaran, namun tentu tak nyaman untuk didengarkan bagi orang-orang yang menolak konsep identitas sebagai prajurit Kristus. Tentu saja, ini bukan tentang maju perang secara fisik ya, melainkan berperang mempertahankan nilai-nilai kebenaran yang diajarkan Kristus. Menjadi pembawa damai, menyentuh dan memenangkan setiap orang tepat di hati mereka. Beranikah ikut menderita sebagai prajurit yang baik dari Yesus Kristus? Amin.